kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja dalam hidup kami, dan bahwa kami selalu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, supaya kami menyenangkan Tuhan, bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus-Mu semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu kami undang Roh Kudus hadir dan urapi setiap kami, urapi pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara, kita ini percaya kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, ya bukan karena kita sudah melihat Tuhan. Ada yang sudah pernah ketemu Tuhan Yesus di sini face to face, melihat Yesus seperti pada murid-muridnya dulu di Israel? Tidak ada kan? Yang belum pernah lihat Tuhan Yesus angkat tangan. Yang sudah pernah lihat, karena masih ada yang nggak angkat tangan, yang bingung angkat kaki. Iya, saudara, saya percaya kita hari ini percaya kepada Yesus, bukan karena kita sudah melihat Dia. Alkitab berkata, sekalipun engkau belum pernah melihat Dia dengan mata, tapi engkau percaya kepada Dia, itu yang namanya iman. Amin. Ya, kita beriman kepada Tuhan bukan karena kita sudah melihat Dia, tapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca dulu ayat yang ke Ibrani 11, ayat yang pertama mulai, saudara. Ya, jadi sayang kalau kita ini punya iman, tapi iman itu mati dan tidak berfungsi. Dan itu yang saya lihat banyak dalam kehidupan orang Kristen. Mereka setiap hari duduk di gereja, ya, tapi iman itu tidak berfungsi sama sekali. Ketika menghadapi masalah mereka stres, ketika menghadapi pergumulan mereka tertekan, ya bahkan banyak yang terlilit dengan pinjol. Ya, karena imannya mati, saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca bersama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini luar biasa, karena dalam iman ada dua unsur, harapan dan bukti. Ya, ini susah. Tapi kalau kita sudah mengerti dan mempraktekannya, ini luar biasa, saudara. Di dalam iman ada harapan kita, tapi dalam iman juga ada bukti yang belum kita lihat. Tapi kita percaya. Karena itu ya susah-susah gampang memang. Kita lompat Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudara. Baca bersama Ibrani 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini jelas sekali berkata, tetapi tanpa iman, ya, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman. Nah, iman yang bagaimana, saudara? Ya, dikatakan sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Lucu ayat ini. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ternyata banyak orang yang sudah berpaling kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi gak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena itu saya sering mendengar dari mulut orang Kristen ketika mereka konseling, Bu, apakah Tuhan itu ada? Ya, ternyata banyak orang yang duduk di kursi gereja setiap hari Minggu percaya, mengaku percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ya, tapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya tidak banyak yang mengalami mujizat dalam hidup mereka. Dan dikatakan di sana Allah itu memberi upah loh kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Karena itu jangan berhenti hanya dipercaya,
Ya, tapi mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena ada apa dikatakan upah. Ya, saudara mau nggak upah dari Tuhan? Siapa yang mau upah dari Tuhan? Ya, jemaat di sini agak tegang ya. Saya nggak tahu ini karena faktor apa ya. Jadi, tapi ya saya berdoa supaya kita semua membuka hati bagi firman Tuhan, saudara ya. Dikatakan ada upah loh, ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita kalau dapat upah dari manusia senang nggak, saudara? Ya, senang tentunya ya. Kita dapat upah setiap bulan, kita bekerja dikasih upah, senang kalau sudah gajian. Nah, kalau Tuhan yang kasih kita upah, luar biasa nggak? Luar biasa, lebih luar biasa lagi, saudara. Nah, kita mau belajar, saudara. Di dalam Alkitab ada satu orang yang dikatakan dia itu bapak orang beriman, yaitu siapa? Abraham. Kenapa Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman? Tentunya karena imannya sudah teruji. Amin. Kita nggak bisa dikatakan beriman, percaya kepada Tuhan kalau iman kita belum diuji. Ya, saya yakin saudara semua pasti punya pengalaman ujian iman. Ya, saya yakin orang yang mengaku percaya Tuhan itu harus mengalami pengalaman ujian iman. Kalau saudara belum mengalami, saya doakan supaya diuji. Amin. Ya, harus, saudara. Karena tanpa ujian iman kita tidak mungkin terbukti. Ya, dikatakan di sana Abraham itu bapak orang beriman. Kalau kita baca Ibrani 11, kenapa dikatakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11? Kenapa Abraham itu dikatakan bapak orang beriman? Ibrani 8 ayat 11, Ibrani 11 ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan berkata di sana begini, saudara. Karena iman apa? Abraham taat. Ya, sampai di sini dulu. Karena iman Abraham taat. Ternyata tidak mungkin kita taat sama Tuhan tanpa iman. Sebaliknya, iman tanpa ketaatan itu kosong. Di dalam Yakobus dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya, maka kita satu level sama. Dengar baik-baik ya. Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama setan. Ya, enggak usah takut-takut, bilang satu level sama. Bilang kanan kirimu, jangan-jangan kamu satu level loh sama setan. Ya, kalau kamu cuma punya iman tok, percaya tok sama Tuhan, maaf, jangan sombong. Anda duduk setiap minggu di gereja di sini, ya, jangan sombong. Masih banyak orang Kristen yang satu level imannya sama setan, karena hanya berhenti di percaya. Ya, kita percaya pada Tuhan, setan juga percaya. Jadi apa bedanya kita sama setan? Kalau kita hanya berhenti di percaya. Abraham dikatakan orang bapak orang beriman. Kenapa? Karena dikatakan karena iman Abraham taat. Apa itu taat? T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Amin. Bilang kanan kirimu, taat. Ya. Setelah kita beriman, kita harus masuk ya pada yang namanya ketaatan. T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Nggak usah tanya. Karena iman Abraham taat. Sudah, nggak ada alasan, titik, percaya aja sama Tuhan. Ketika apa? Ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi. Jangan malas baca Alkitab, saudara. Saya ini lagi suruh saudara baca. Juga jangan cuma lihat. Saya tahu nih di rumah jarang-jarang baca Alkitab toh. Jadi tolong di sini baca Alkitab ya. Ayat ulang lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya mau tanya, negeri itu sudah diterima belum? Ya, sudah dilihat belum? Tetapi Abraham taat. Kalau Abraham tidak berangkat, dia lihat nggak negeri itu? Nah,
Kalau dia meragukan Tuhan dan tidak percaya ketika disuruh berangkat, karena mungkin dia takut, karena memang belum dilihat, ya, lalu dia memutuskan untuk tidak berangkat. Kira-kira Abraham melihat nggak negeri yang luar biasa itu? Nah, di sini saudara, banyak orang Kristen tidak pernah melihat janji Tuhan karena mereka tidak berani taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan berhenti, tetapi masuk di dalam ketaatan. Zaman Abraham dipanggil ini saudara, belum ada Google Map, ya, belum ada peta. Jadi Tuhan tidak kasih tahu kemana. Kalau ada peta, ada Google Map, enak. Nanti saya Sherlock ya, kata Tuhan. Ya, kamu tinggal ikuti aja. 500 meter belok kiri, ya, 1000 meter belok kanan. Ya, di depan ada polisi. Kan enak ya dikasih tahu sekarang ya, Google Map itu pokoknya maha tahu saudara. Ya, tetapi persoalannya ketika zaman Abraham belum ada peta, belum ada Google Map. Apa yang menjadi dasar dia memperoleh janji Tuhan? Karena iman. Karena imannya hidup. Orang Kristen sekarang banyak imannya mati, ya. Bahkan mungkin tidak mati, tapi sekarat, nggak hidup, nggak mati. Imannya setengah mati. Orang yang punya iman setengah mati tidak mungkin bisa melihat janji Tuhan. Karena kau berhenti dipercaya. Karena kau berhenti dipercaya. Ya, tapi orang Kristen tuh kalau nyanyi itu doa luar biasa. Aku percaya pintu-pintu surga terbuka. Kayak iya oh. Ya, setan yang dengar juga ketawa saudara ya. Maaf aja ya, lu aja nggak taat sama Tuhan, kok bisa berdoa begitu? Saya suka ketawa kalau dengar orang Kristen itu doa kayak iya oh, ya. Setan bilang kok kayak iya oh, ya doanya itu aku berdoa tingkap-tingkap langit dicurahkan, aku percaya terobosan dalam bisnisku, terobosan dalam keuanganku. Setan bilang pret, kalau kau berhenti hanya dipercaya, tidak ada ketaatan pada firman, maka imanmu itu tidak mungkin berfungsi, tidak mungkin hidup. Dikatakan karena iman lalu berangkatlah Abraham ke negeri yang tidak diketahui. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Kita seringkali dibawa ke tempat-tempat yang nggak kita tahu di sana ada apa. Memang uji nyali saudara. Ikut Tuhan itu uji nyali. Seringkali kita dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak mau, yang kita tidak inginkan. Abraham, dia bisa saja memilih, saya sudah enak di sini, ya, di rumah keluargaku, aku tinggal terusin usaha bapakku, ya, tinggal terima warisan, udah beres semua. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan ingin engkau mengalami dia secara pribadi, supaya engkau bisa cerita bahwa kau punya Tuhan yang hidup. Amin. Ya, ada yang bilang, memang Bu, orang kaya-kaya itu sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak. Ya, bukan cuma kaya yang sombong, miskin. Artinya apa saudara? Memang semua manusia terlahir dengan sifat sombong. Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong, tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Bagaimana kita bisa rendah hati? Harus dihancurkan. Bilang kanan kirimu, nggak usah sombong. Ya, jangan sombong. Tapi harus mau dibentuk Tuhan. Saya doakan nih yang masih sombong-sombong biar dihancurkan Tuhan. Ikut Yesus itu tidak enak. Kalau kau bilang ikut Yesus itu enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Orang yang sungguh-sungguh ikut Kristus, ikut Tuhan, itu akan berkata, tidak enak. Kenapa? Ada daging yang harus dihancurkan. Ada ego yang harus dimatikan. Ada kesombongan yang harus direndahkan. Dan ikut Tuhan itu tidak enak. Orang memperlakukan kita tidak adil, kau tidak boleh balas. Enak tidak? Pengennya balas. Kalau bisa 7 kali lebih. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak enak saudara. Siapa bilang enak? Ya, jangan mengutuk orang yang membenci dan menganiaya kamu, tapi berdoa, mintalah berkat bagi orang itu. Enak enggak? Ya, ada yang bilang enak, pret. Enggak enak. Siapa bilang enak?
Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah melakukan berdoa bagi musuhnya yang paling engkau jengkel, dan engkau bilang, Tuhan berkati dia? Tolong angkat tangan. Yang sudah pernah melakukan itu, ambil sepeda di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja. Ya, berat saudara, berat. Dan banyak orang Kristen yang tidak mampu melakukan hal itu. Dia berdoa sih buat musuhnya, Tuhan aku berdoa, kalau kau yang balas pasti lebih hebat. Ya apa ya? Ya, doa sih doa. Kau berdoa buat musuhmu, iya saya doakan terus musuh saya. Doanya apa? Aku tidak bisa balas Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang balas, lebih parah. Bertobat. Tidak enak ikut Tuhan itu, tidak enak. Iman itu kalau saya gambarkan, selalu saya bilang seperti roket. Roket itu kalau diarahkan, diluncurkan keluar angkasa, dia harus full power dari bawah. Karena dia harus melawan gaya gravitasi bumi, atmosfer bumi. Tapi ketika dia sudah menembus atmosfer bumi, dia nggak perlu power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, mengudara, melakukan tugasnya. Tapi memang banyak roket yang tidak kuat sehingga meledak di udara. Kekristenan seperti itu. Kalau kau mau mencapai perkenanan Tuhan, ya kau harus full power, mencari Tuhan. Tidak enak. Bahkan banyak yang akhirnya meledak, kepahitan, kecewa, meninggalkan Tuhan, ya, menyangkal Yesus, banyak, ya. Tapi kalau kau sudah mencapai perkenanan Tuhan, itu enak saudara. Abraham ketika dipanggil meninggalkan keluarganya itu tidak enak. Banyak pemikiran, apalagi dia seorang pria, bapak, kepala keluarga. Dia akan berpikir, gila ya, saya udah hidup enak di sini, saya sudah punya ternak, kekayaan, nyaman, aman. Karena semua manusia itu menyukai zona nyaman. Dan musuh terbesar iman adalah zona nyaman.